Saat hendak KKN, Abdi menyatakan cintanya, tapi aku merasa ragu untuk menerimanya. Abdi memang baik, tapi bukan tipe cowok idamanku, dan rasanya cuman kurang keren aja. Aku benar-benar bertemu tipe cewek idamanku di lokasi KKN. Dan aku senang karena hampir semua cowok di kelompokku mengidolakan aku. Padahal selama kuliah tak satu pun mendekatiku. Mereka seakan baru tersadar betapa menariknya aku. Tapi sayangnya semua cowok di kelompok KKN-ku sudah punya kekasih. Andai saja dari dulu aku kenal kamu, Hasna, mereka merayuku begitu. Aku hanya tersenyum bangga bisa bikin kelompok KKN-ku terasa kompak penuh canda. Yang jelas, aku makin termotivasi untuk bersikap lebih matang dan terbuka pada semua. Seminggu kemudian ku dengar kabar Zain, salah satu anggota kelompokku, putus cinta. Hari-hari cowok itu tampak murung dan kehilangan semangat. Aku prihatin, teman-teman lain justru jadikan momen itu sebagai candaan tanpa empati kepadanya. Sebagai mahasiswi psikologi, aku tergerak mencoba keahlianku jadi konselor untuknya. Apalagi selama ini aku anggap Zain sebagai adikku, sebab sebenarnya dia adik tingkatku. Karena prestasi akademiknya, dia bisa ikut KKN lebih cepat dibandingkan aku. Di saat senggang, ku ajak Zain bicara tentang masalahnya, dan aku bersikap sebagai kakaknya. Aku senang cowok itu tak segan mencurahkan semua perasaannya hingga berlinang air mata. Kubiarkan dia memelukku dan melepas semua beban kesedihannya. Dan aku sangat bangga dia begitu menghargai usahaku. Aku senang Zain sangat berterima kasih atas usaha dan kepedulianku. Aku senang dia makin dekat dan sedikit manja padaku, seakan adik kesayanganku. Aku tak peduli teman-teman lain suka mengolok-olokku sebagai kekasih pengganti buat lelaki itu. Hingga KKN usai, kami jadi makin dekat, tapi aku tak berharap banyak kepadanya. Aku sadar dia hanya adik tingkatku, dan rasanya mustahil jadi pasangan hidupku. Aku hanya sahabat dekat tempat dia curhat setiap kali luka hati melintas di dadanya. Jujur, aku sangat bahagia setiap kali dia bilang sangat butuh kehadiranku. Aku kadang GR karena dia selalu mengaku merasa nyaman setiap kali berada di sisiku.
Dengan senang hati kubiarkan dia memelukku setiap kali rindu bersamaku. Aku bahagia setiap kali dia memaksa menemaniku belanja atau penelitian. Aku tak kuasa menolaknya, rengekannya, dan memintaku temani dia di kamar kontrakannya. Jujur, aku juga bahagia bersamanya, saling bicara dan bercanda. Aku merasa makin dan sangat dekat, hingga tak ada lagi jarak antara aku dan dia. Aku sangat tersanjung malam itu saat dia memelukku dan mengaku sangat menyayangiku. Aku tak mungkin menolak kata-kata itu, karena rasa yang sama juga tumbuh di hatiku. Belum sempat aku menjawab, dia telah melakukan itu padaku. Dan entah mengapa, aku menurut saja dan membiarkan dia melakukan semua yang dia suka. Aku bahagia dia memperlakukan aku sebagai wanita, bukan sekedar sahabat atau kakaknya. Aku sempat mencegahnya saat dia mencoba mengusik sesuatu yang terlarang bagi kami berdua. Tapi laki-laki rengekannya, manjanya, benar-benar bikin aku tak kuasa menolak hasratnya. Malam itu tiba-tiba aku benar-benar yakin Zain akan jadi teman hidupku selamanya. Aku pun memilih diam dan menikmati indahnya sebuah dosa. Aku bahagia melihat lelaki itu tergolek di pelukanku dengan wajah lega dan bahagia. Yen sampai minta maaf saat mentari pagi membangunkan kami berdua. Dan aku pun tak menyoal karena aku yakin dia pasti bertanggung jawab atas ini semua. Faktanya, dia makin lengket padaku dan selalu mengulanginya. Aku bahagia pasangan hidupku benar-benar datang di saat aku benar-benar membutuhkannya. Apalagi setelah tugas akhirku selesai dan sebentar lagi mau wisuda. Aku merasa telah jadi suami istri dan tinggal meresmikannya. Karena ditanya orang tua soal calon suami, aku pun bicara minta kepastiannya. Aku sangat syok dengan jawaban Zain yang seolah tak punya rencana buat kami berdua. Pertama kalinya kami bertengkar hebat. Setelah sekian lama, aku bersikap lembut kepadanya. "Kamu anggap apa aku selama ini?" tanyaku kesal. "Aku minta maaf, aku kilaf," jawabnya bikin darahku mendidih dan sangat kecewa. "Aku memang tak seharusnya melakukan hubungan denganmu sejauh itu," jelasnya. "Aku kan sering bilang padamu, aku tak akan menikah selain dengan Tiara," jelasnya lagi. "Dan ini tadi aku memang mau bilang, aku baru saja balikan sama Tiara," sambungnya.
Dan aku hanya bisa bungkam, sebab setiap curhat padaku memang itu yang dikatakannya. Aku pun membiarkan dia pergi tanpa mampu menahannya. Hari wisudaku terasa sangat hampa, dan hari depan terasa suram tanpa cahaya. Aku hanya bisa iri melihat Abdi berfoto-foto wisuda bersama Dita kekasihnya. Aku memang mendengar lelaki yang 3 tahun memujaku itu baru saja menemukan tambatan hatinya. "Hasna, foto sama aku dong," pintanya, dan aku tak mampu menolaknya. "Selamat ya," ucapnya seraya pergi sambil menggandeng mesra calon istrinya.